Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rodeo Bagus Pratama dengan nomor NPM 2024 757 000098 akan memaparkan hasil seminar pendidikan profesi guru program PPG Calon Guru tahun 2024 dengan dosen pembimbing Bapak Yoga Budi Bakti MPD pada bidang studi PPG Fisika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pertama, saya akan memaparkan identifikasi diri terkait visi pendidikan Indonesia dan visi pribadi calon guru. Visi pendidikan Indonesia bagi saya adalah peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Pendidikan tidak hanya pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan keterampilan praktis. Kualitas guru harus berintegritas dan profesional. Visi pribadi calon guru bagi saya adalah menghadirkan pendidikan berkualitas dan merata yang membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 tanpa melupakan nilai-nilai budaya bangsa. Menginspirasi, memberdayakan, dan membimbing peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. Bagian yang kedua yaitu review mata kuliah yang dipilih. Pada mata kuliah yang dipilih yaitu teknologi baru dan pembelajarannya mata kuliah semester 1. Alasan yang pertama, dalam topik ini dibahas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang memiliki 17 pilar pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat. Pada PPG ini kita fokus pada pilar keempat yaitu pilar pendidikan. Alasan yang kedua, dalam pengalaman belajar ini dikenalkan metode ASUR. Metode ASUR yaitu prosedur sistematis untuk merancang dan mengembangkan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini saya lampirkan dua barcode artefak pembelajaran, yaitu artefak topik 1 mengenai infografis pilar 4.1 dan artefak topik 3 yaitu penerapan pengembangan modul ajar menerapkan metode ASUR. Bagian yang ketiga yaitu desain inovasi pembelajaran. Di sini saya akan paparkan landasan penentuan desain yang saya kembangkan. Yang pertama, pembelajaran belum sepenuhnya menyesuaikan kemampuan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran akan menerapkan culturally responsive teaching atau CRT. Dan yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Tentu dalam mengembangkan desain inovasi pembelajaran ini, saya akan menerapkan metode ASUR, yaitu Analyze Learners, State Standard and Objectives, Select Strategies Technology, Media and Materials, Utilize Technology, Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Revise. Tahapan selanjutnya yaitu analisis peserta didik atau Analyze the Learner. Sesuai tahapan ASUR. Di sini saya menggali karakteristik peserta didik menggunakan kuesioner berupa Google Form. Yang saya gali yaitu kecerdasan peserta didik berdasarkan Multiple Intelligence Gartner. Di sini saya mendapatkan data bahwa bakat didominasi pada bidang kinestetik dan interpersonal atau hubungan komunitas. Maka pembelajaran saya kembangkan yaitu pembelajaran berkelompok atau berdiskusi. Di sini saya akan menerapkan pembelajaran culturally responsive teaching atau CRT yang terintegrasi scaffolding atau discovery terbimbing pada pembelajaran fisika materi intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Di sini saya juga lampirkan barcode kuesioner yang saya gunakan untuk menggali karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya mengikuti fisika kelas 11 fase F, yaitu peserta didik mampu menjelaskan intensitas dan taraf intensitas bunyi melalui pengamatan gambar dan diskusi dengan benar.
Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan solusi dari sebuah permasalahan yang berhubungan dengan intensitas dan taraf intensitas bunyi melalui kegiatan diskusi. Model pembelajaran yang dikembangkan yaitu discovery learning, metode pembelajarannya diskusi kelompok, pendekatan pembelajarannya menggunakan culturally responsive teaching atau CRT. Konten CRT-nya berupa penggunaan pengeras suara pada ruang ibadah, berupa infografis yang saya ambil dari laman berita Kumparan. Teknologi yang digunakan yaitu Canva, Google Drive, dan Google Form. Di sini ada barcode untuk mengakses modul ajar dan media pembelajarannya. Lalu penerapan pembelajaran. Penerapan pembelajaran dibagi menjadi 4 poin secara garis besar. Yang pertama, guru melakukan pretest untuk menganalisis kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik menjadi 8 kelompok secara heterogen berdasarkan kemampuan awal peserta didik, dan peserta didik unggul ditunjuk menjadi ketua ataupun tutor yang mengajarkan materi pada anggota yang lainnya. Yang ketiga, guru memberikan LKPD dan peserta didik melengkapi sesuai scaffolding dan sesuai sintaks yang dilakukan, yaitu pada problem statement, data collecting, dan data processing. Yang keempat, peserta didik saling membagikan informasi pada kegiatan presentasi sesuai kepada sintaks verification dan generalization. Kemudian paradigma baru calon guru. Saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya bisa berfokus pada pengembangan karakter, berpikir kritis, dan pengembangan kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian peserta didik tidak hanya mengajar capaian akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berintegritas, adaptif, sesuai dengan perubahan zaman. Dan sebagai calon guru, juga harus menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Tentu saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus menjunjung kode etik profesi, kemudian mengembangkan kompetensi pedagogik profesional, sosial, dan kepribadian secara berkelanjutan, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta terlibat aktif dalam komunitas belajar. Bagian yang kelima yaitu rencana tindak lanjut. Di sini ada 3 rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu membangun hubungan positif dengan peserta didik dan lingkungan kerja kelak ketika saya akan menjadi guru. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran aktif, kreatif, dan kontekstual sesuai dengan bekal ilmu yang telah saya pelajari selama S1 dan selama menjalani program pendidikan profesi guru. Yang ketiga yaitu terus belajar dan berkembang secara profesional, yaitu dengan mengikuti komunitas belajar atau seperti yang telah saya lakukan sekarang, yaitu mengikuti program profesi guru. Baik, itulah tadi paparan hasil seminar pendidikan profesi guru yang telah saya jalani selama 2 semester, meliputi review mata kuliah yang telah saya jalani, desain pembelajaran, dan juga rencana tindak lanjut. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua, dan saya senantiasa terus belajar dan berkembang menjadi pendidik bangsa yang profesional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.